Berapa banyak sampah plastik yang kita buang? Hai teman-teman, namaku Ali. Dan aku Lian. Teman-teman, coba hitung ada berapa benda plastik di rumahmu yang hanya dipakai satu kali saja, lalu langsung dibuang ke tempat sampah. Aku kasih contoh ya. Misalnya sedotan, plastik kemasan cemilan jajanan, minuman botol, styrofoam bekas wadah makanan, botol saus. Wah, banyak ya. Nah, coba teman-teman bayangkan, jika semua orang sama-sama membuang sampah plastik, dalam setahun ada berapa banyak sampah plastik yang sudah kita buang? Wah, yang pasti banyak sekali. Kita tertimbun sampah. Tepatnya, ada berapa banyak sampah plastik di dunia? Menurut penelitian, setiap tahun ternyata ada kira-kira 8 juta ton sampah plastik yang mengalir ke lautan. Ini berbahaya loh buat burung, hewan laut, juga ikan. Padahal, plastik itu butuh waktu lebih dari 400 tahun untuk terurai. Umurku 400 tahun. Umurku 200 tahun. Aku baru 100 tahun. Aku masih kecil. Umurku baru 3 tahun. Menurut penelitian, terdapat sekitar 8,3 miliar ton plastik yang telah diproduksi di dunia. Dan akibatnya, pada tahun 2015, terjadilah kira-kira 6,3 miliar ton sampah plastik. Dari jumlah itu, baru 9% yang didaur ulang, 12% dimusnahkan, dan 79% lainnya tertimbun di tempat pembuangan sampah, di lautan, atau di lingkungan alam lainnya. Diperkirakan, jika kebiasaan membuang sampah plastik kita tidak berubah, maka pada tahun 2050 akan ada 12 miliar ton sampah plastik di TPA. Jumlah itu kira-kira sama dengan 32.000 kali berat monumen nasional. Sebagai anak-anak, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik? Sebagai anak-anak, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kehidupan makhluk hidup? Pertama, kurangi penggunaan sampah plastik. Pakai botol minum yang tidak sekali pakai. Bawa kotak makan jika kamu beli makanan sehingga tidak perlu dibungkus plastik atau styrofoam. Bawa juga tas belanjaan kalau kamu mau jajan di warung. Buang sampah pada tempatnya agar tidak masuk got yang akhirnya ke sungai atau laut. Daur ulang sampah kering di rumahmu. Bisa dijadikan wadah lain. Misalnya, botol plastik bisa jadi hiasan meja. Ada satu hal lagi yang bisa kita lakukan. Kita bisa mulai menjaga bumi dengan melakukan kegiatan dari rumah dan sekolah. Salah satu program keren yang bisa kita ikuti adalah program bank sampah. Cara mengikutinya mudah. Beberapa sekolah sudah memiliki bank sampah sendiri. Nah, kalau kita menjadi nasabah atau anggota suatu bank sampah, kita akan mendapatkan buku tabungan. Berbeda dengan bank biasa, yang kita bawa ke bank ini bukan uang, namun sampah kering. Kita bisa membawa sampah kering yang kita kumpulkan dari rumah. Misalnya, sampah plastik berupa botol air mineral, botol shampoo, kemasan deterjen,
dan mainan-mainan plastik yang sudah tidak terpakai. Sebelumnya, dibersihkan dahulu ya. Lalu, dikumpulkan yang rapi dalam suatu wadah. Oh iya, bank sampah juga biasanya menerima sampah dari kertas. Semua sampah plastik dan kertas ini kini siap kita bawa ke bank sampah terdekat. Petugas bank sampah akan menimbang setiap jenis sampah kering yang kita bawa. Harga setiap jenisnya berbeda-beda setiap kilogram. Kita akan mendapatkan uang seharga sampah yang kita setorkan itu. Jumlah uang yang kita dapat akan ditulis di buku tabungan kita. Bank sampah akan menggunakan sampah kering itu untuk berbagai hal. Sampah plastik akan didaur ulang menjadi berbagai benda yang berguna dan bisa dijual. Yeay! Selain menyelamatkan bumi, kita juga jadi bisa menabung. Uang yang ditabung di bank sampah dapat kita gunakan untuk membeli keperluan kita. Misalnya, tas sekolah, sepatu sekolah, buku cerita anak-anak, bola kaki, atau alat-alat melukis. Oh iya Ali, sebagai anak-anak, kita juga bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bumi. Oh ya, apa yang harus kita lakukan, Lian? Kita bisa menanam pohon. Bayangkan, kalau seluruh anak di Indonesia mau menanam pohon sampai pohon itu tumbuh besar. Wah, pasti bumi ini jadi sejuk sekali ya karena banyak pohon. Sebab pohon menghasilkan oksigen yang berguna bagi manusia. Selain itu, akar-akar pohon juga berguna untuk menahan air tanah, sehingga tidak terjadi banjir dan tanah longsor pada saat musim hujan. Juga tidak terjadi kekeringan dan gagal panen di musim kemarau. Oh iya, tahukah teman-teman, beberapa tumbuhan bahkan dapat menyerap zat-zat beracun di udara. Misalnya saja, tumbuhan lavender, lidah buaya, lidah mertua, anggrek, mangrove, bambu kuning, dan bunga lili. Wah, kalau kita tidak sayang pada alam, kita bisa mengalami banyak sekali musibah dan kerugian. Banjir, tanah longsor, kekeringan, gagal panen, bisa membuat kita kehilangan rumah, kendaraan, sawah, dan harta benda lainnya. Udara tercemar juga bisa membuat kita sakit, misalnya asma, infeksi saluran pernafasan, dan sakit paru-paru. Teman-teman, ayo selamatkan bumi kita tercinta. Mulai sekarang, kurangi sampah plastik. Buang sampah pada tempatnya. Pilah dan setor ke bank sampah. Dan Ayo kita tanam pohon.
Saatnya kita beri arti untuk bumi demi masa depan kita, kini dan nanti.